sih? Terus dia sisiran gitu kan. Giniin. Serius? Gini. Tapi mukanya nggak kelihatan, Ci. Ci itu ya. Merinding. Udah gitu tuh. Pas aku mau samperin ya, aku lihat kakinya kan. Iya. Ada kakinya sih kataku dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis loh Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Hari ini kita kembali lagi di segmen favorit kalian semua, yaitu segmen Nari alias Nara Misteri. Nah, kali ini saya kedatangan temen saya waktu sekolah nih, waktu SMA. Halo Anggi. Halo Ci. Ini namanya Anggi Sobat Psikis. Iya. Anggi kenalan dulu dong. Halo Anggi. Temen Nih, SMA-nya Ci. Temen SMA aku. Nah, Anggi sebelumnya nih ada sosial media nggak yang mau dipromosiin ke Sobat Psikis? Kali-kali mereka mau berkunjung ke sosmed dirimu. Boleh, paling Instagram. Instagram ada ya? Apa alamat Instagramnya Anggi? Anggi.pw sih. Anggi.pw ya? Oke, itu Instagramnya Anggi ada @anggi.pw. Kapan-kapan Sobat Psikis boleh silaturahmi ke Anggi deh. Atau kalau misalnya Sobat Psikis penasaran nih ceritanya nih gimana kelanjutannya atau pengen tahu lebih lanjut, tinggal DM aja ya Gi. Terus ada bisnis nggak Gi yang mau dipromosin Gi? Aku sampai sekarang belum ada sih. Belum ada ya? Belum. Karena Anggi ini kantoran Sobat Psikis, jadi dulu. jadi dia belum ada sosmed untuk bisnisnya. Iya. Oke, hari ini Anggi tuh mau cerita pengalaman mistisnya yang Gi, Iya. nyata yang Gi Iya, dialamin nyata sendiri. Nah, jadi Anggi itu kemarin beberapa waktu yang lalu sempat kayak ngomong cerita singkat dulu ke saya kalau dia tuh sempet kayak diikutin sama kuntilanak gitu. Kuntilanak. Apa sih istilahnya ya? Kuntilanak. Kuntilanak yang Gi. Nah, dan dia tuh kayak sering mengalami pingsan kayak gitu yang Gi tiba-tiba. Sampai apa Gi? Dipanggil apa sama teman-teman Gi? Apa sih yang suka tiba-tiba pingsan tuh? Aku suka dipanggil. Yang kata dirimu suka dipanggil sama teman-teman tuh sampai dibully apa sih? Apa sih? Kemarin yang ngechat Aku itu loh. lupa sih. Lupa ya? Apa sih? Apa sih kelepak atau apa? Dilihat dulu aja. Pokoknya dia tuh sampai kayak teman-temannya tuh udah pada tahu gitu loh kalau dia tuh sering tiba-tiba pingsan dan kayak semacam kesurupan ya Gi? Iya, pernah kan? kesurupan. Ya kan, kesurupan gitu. Nah, Sobat Psikis penasaran nggak dengan cerita Anggi? Kalau penasaran jangan lupa ya ditekan dulu tombol subscribe-nya, terus juga di like dan di komen kalian mau cerita apa lagi atau silakan komen tentang ceritanya Anggi nanti. Oke, langsung aja tanpa basa-basi Gi. Anggi udah siap kan cerita? Iya, siap. Oke, nah Sobat Psikis, Anggi udah siap cerita dan Sobat Psikis juga harus siap-siap psikis loh kena. Psikis loh kena. Ini Ci, jadi tuh awal ceritanya sampai istilahnya apa ya? Ketemu sama dia lah si Miska ini. Jadi kan waktu itu 2003, 2004 lah, kelas 3 SMP. Itu kan emang aku ada riwayat sebelumnya tuh emang sakit kan sebulan gitu, nggak masuk, awal-awal masuk kelas 3 itu tuh. Setelah masuk lagi, biasalah aku tuh suka pulang telat gitu kan. Terus kelas tuh kebetulan loteng gitu lah. Kelas aku tuh di atas. Suka kayak kalau dulu kan ada piket ya, jadwal piket. Iya, ada gitu. piket tuh. Nah, aku tuh kayak udahlah pulang sekolah gitu nungguin sambil kalau nggak eskul atau apa pokoknya pulang telat gitu, suka nyapu gitu kan, bersih-bersih kelas tuh. Iya, Berarti iya, termasuk rajin gitu ya. Iya banget. So iya banget. Nyapuin kelas, pulang sekolah. Terus Kayak gitu tuh lagi nyapu nih, pas lagi nyapunya tuh di bagian lorong itu apa sih, balkon. tiba-tiba ada yang manggil, suara perempuan gitu, Anggi gitu kan. Nyelinguk kan, apa sih kok nggak ada siapa-siapa, udahlah nyapuin lagi. Terus ngomong lagi kan kayak gitu, akhirnya aku penasaran dong, turun ke bawah tuh, lihat tuh nggak ada siapa-siapa. Ke toilet memang ada yang ngumpet, nggak ada. Kebetulan toiletnya kan di belakang kelas, nggak ada. Terus nanya ke ibu kantin kan, nggak ada siapa-siapa Neng dari tadi katanya gitu. Siapa ya, udah. Terus dari itu kan langsung pulang aja lah gitu kan, aku tuh pulang lah. Nah dari situ tuh udah kayak ada rentetan peristiwa gitu menurut aku sih. Kayak yang tempat duduk aku tuh karena aku sakit, jadi aku tuh kebagiannya di paling belakang. Oh, Duduk tuh. kenapa tuh Gi? Kok taruh di paling belakang? Karena
temen aku yang di paling belakang ini nggak ada yang mau duduk sama dia, jadi tersisa cuma dia nih si orang ini. Iya. Ya udahlah, aku mau nggak mau duduk sama dia kan. Nah dari situ tuh yang kayak pingsan, terus juga apa sih kelakuan aku aneh lah dari situ, aneh sih maksudnya, yang tadinya sama temen-temen apa gitu sekarang kayak lebih di kelas aja lah gitu, kayak bawa bekal gitu tuh, Jadi ansos gitu ya, antisosial gitu. Terus apa sih kayak aku tuh di tas tuh kayak ya kan bukan di tas sih, kayak kan aku punya cutter gitu. Kayak sampai tiba-tiba waktu itu tuh suka lagi ngeliat guru gitu kan ngelamun, terus tiba-tiba ini tuh udah baret-baret gitu. Disayat sendiri. Iya, tapi aku nggak ngerasain apa-apa, serius. Berarti di bawah sadar kayak kamu Iya serius, aku tuh nggak sadar. Itu sampai ngerubah, menurut aku sih karena dia ya. Soalnya sebelumnya aku nggak kayak gitu. Sampai kayak gitu, sampai kata temen tuh, kamu kenapa sih, temen aku yang sebelah Iya, itu? iya. Ah nggak tahu, tiba-tiba kayak gini. Tiba-tiba udah kayak gitu. Maksudnya nggak. Berarti kerasa berdarah apa. nggih, berdarah nggih. Iya, tapi berdarahnya nggak Ya yang kayak berdarah baret banget. gitu lah, nggak terlalu dalam Itu lukanya. juga kan kalau anak-anak itu mah di sini ya. Iya, yang frustasi, Ini mah frustasi. nggak kayak di sini loh, di sini gitu, kayak megang pulpen aja gitu. Ya Allah. Biasa. Nah dari semenjak itu tuh, yang itu kan ya pas mau pas abis sholat pingsan kan, dulu ada sholat jamaah kan, Iya. sholat duhur tuh pingsan. Udah kayak gitu tuh ada yang ininya banget mah pas ada acara kayak pensi gitu. Temen aku tuh lagi manggung gitu kan, terus aku tuh dengerin. Nah itu tuh tiba-tiba pengen keluar aja dari situ tuh, keluar tiba-tiba di lapangan itu kan pingsan. Udah gak inget apa-apa lagi di situ Ci. Pas lagi keluar dari pingsan kan di situ. Aku tuh udah gak inget apa-apa. Terus aku tuh bangun-bangun kok ada di UKS gitu kan, aneh kan. Oh ya di UKS sih, terus ya udahlah kita aku tuh sholat kan, langsung sholat jamaah. Nanya, ini badan kok kayak pegel ya, kayak capek banget. Nanya ke temen aku di situ, ada enggak ngapa-ngapain kok apa gitu, kayak nutupin gitu. Kok aneh gitu kan. Katanya ada temen aku lagi tuh ngomong lah, oh kamu mah tadi teriak-teriak gini sampai ditamparin sama gurunya kan perempuan ya. Ada dipencet apa sih jempol kakinya. Nggak kerasa. Enggak, dia akunya nggak kan, dibacain ayat suci gitu kan. Iya, nggak kerasa apa-apa kan ya. Kok badannya kayak gini gitu kan. Dari semenjak itu tuh Ci kayak ya sering pingsan, sering ngamuk gitu kan. Akhirnya si orang tua aku nih dapat saran dibawalah ke suatu tempat gitu lah. Iya. Di daerah, sebutin nggak? Boleh sebutin aja. Di daerah Ciamis gitu. Oh di Ciamis. Jadi rumah ini, jadi depan rumahnya dia tuh ada yang jemur apa sih, gaple apa sih? Gaple tapi kerupuk ya? Bukan. Nggak tahu apa sih yang dijemur yang baunya nggak enak tuh, gaple ya kayaknya. Tuh Iya. depannya di situ. Aku tuh ingat banget sih paranormal itu duduk di situ. Aku di sini sama orang tua. Dianya tuh kayak pakai cerutu tuh, padahal perempuan. Iya. Oh perempuan. Tapi rambutnya lah potong pendek. Bibirnya juga kayak di filler gitu. Masih inget banget pokoknya mukanya lah si Dia dukunnya. masih inget detail loh. Dukunnya tuh gitu. Terus pakai itu kan, pakai cerutu ini. Oh, ini mah anaknya ada setannya nih ngomong gitu. Apa dikintilin ngomong gitu. Terus muka aku tuh disemburin apa asap cerutunya itu. Kata aku tuh ngapain sih, kata aku tuh gitu ya. Dikasih air gitu lah tuh apa. Nah dari itu tuh udah Ci kesana-sana tuh nggak pernah kambuh lagi Ci. Iya. Udah nggak kambuh. Pas itu SMA kelas 2. Berarti kamu pengobatan itu Udah sekali itu terus sampai lumayan 2 tahun ya kurang lebih. Iya, kelas 2 SMA kan. Udah nggak pernah kumat lagi. Kumat lagi gitu. Pas 2 SMA itu pas malam, itu tuh malam Jumat lah. Malam Jumat. Ada suara orang yasinan. Aku sama adik aku sama ART aku tuh ke warung mau beli sesuatu. Nah pulangnya tuh kan rumah aku tuh di belakangnya ada ini pos ronda, tapi nggak kepake. Oh jadi pos ronda terbengkalai gitu. Kosong. Tidak itu gelap itu. Terus siapa itu kata gitu. Oh ada orang di situ. Ada pakai itu apa sih, putih, gaun putih panjang banget kan, rambutnya tuh panjang banget, tapi mukanya nggak kelihatan Ci, serius mukanya nggak kelihatan. Ayat aku sama adik aku masih di warung itu, masihnya ketinggalan, aku pulang duluan. Dia tuh gini kan,
gini ya, nutupin gini ya. Aduh. Itu tuh nggak ada kakinya. Aku Astagfirullah. pikir teman SMP aku, soalnya teman SMP aku kan rumahnya di belakang rumah aku kan. Aku tuh, siapa sih itu, dari jauh tuh lumayan kan aku matanya siapa sih itu gitu kan. Si ini ya gitu. Aku tuh panggil Iya, nama sebut kan. nama itu, nama Ini teman ya, kamu kan. teman aku kan. Oh diam aja sih, terus dia sisiran gitu kan. Terus giniin. Serius gini. Tapi mukanya nggak kelihatan Ci. Si itu ya Merinding. begitu tuh. Pas aku mau samperin, aku lihat kakinya kan. Iya. Ada kakinya sih kataku dia. Langsung lari aku Ketutupan tuh. gaun gitu ya. Nggak tahu, bawahnya nggak ada Ci, nggak ada. Apa sih Gak ada kayak kayak. ini kain, bawahnya nggak ada gitu Iya tuh. iya. Ih, aku tuh ya langsung masuk ke dalam kan. Ih, langsung terus si ayah teh akunya kan mau nyamperin juga. Itu tadi di pos ada siapa katanya tuh. Ternyata bukan aku aja. Oh dia lihat lihat. juga RT-nya Iya. kamu. Oh. Iya, adik aku juga. Itu setan atau aku tak gituin. Oh ya Allah. Sampai takut tuh. Ya Allah. Dia ngomongnya santai tapi aku merinding sumpah. Iya beneran. Kayak gitu tuh. Aku kan tidur sama orang tua, mama ya. Sama mama. Di apa kasurnya tuh nggak pakai ranjang Ci, jadi langsung di bawah gitu ya, gelaran sebelah gitu. sini tuh lemari kaca gitu kan. Nah aku tuh lagi ngadep ke sana, ngadep ke kaca. Ke lemari itu. Padahal baru tidur loh, maksudnya nggak yang nyenyak banget, baru yang les gitu kan. Iya. Itu tuh jelas banget di depan kaca aku, di depan kaca itu tuh ya itu si Cewek itu lagi. itu aja Oh my god. berdiri kan, jelas banget kan Ci. Yang pertama mah nggak, ini kan setelah berdiri tuh udah nggak ngapa-ngapain. Terus aku jadi takut kan Ci, takut banget sih. Akhirnya kan, aduh gimana nih, mama aku kan akhirnya apa sih, aku tuh punya kamar kan. Terus udah cobain aja tidur di kamarnya sendiri katanya tuh. Cobain Suruh daripada nggak tidur ditempatin sendiri. ya udah akhirnya aku pindah ke kamar aku kan. Aku mikirnya kalau bangunan baru mungkin nggak ada aku mikirnya Iya. gitu. Di kamar aku sama, kasurnya nggak pakai ranjang, ngadep kaca kan, belakang jendela gitu kan. Makin sih sebenarnya. Ini tuh muncul lagi si dia tuh muncul lagi. Itu di malam yang sama Gi? Apa malam Enggak, selanjutnya? malam selanjutnya, Pas kamu udah pindah tidur. Pindah tidur itu Astaga. ada lagi tuh Ya dia. Allah, astagfirullahaladzim. Dia, tapi itu masih belum yang Ekstrim, beraksi tuh. belum ekstrim. Langsung nampakin aja. Baru Terus nampakin. aku tuh, aduh langsung lari ke kamar mama kan. Dari sejak itu kan aku nggak mau tidur sendiri lagi kan, sama mama aku lagi tidur kan. Nah yang pas malam keberapanya dia tuh benar-benar ekstrim Ci, jadi langsung ke atas badan aku tuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Gimana itu ceritanya Gi? Ini tuh kayak apa sih, dia tuh ngaranya kayak cekek gitu loh. Aku sampai yang baca nggak bisa, terus manggil mama aku nggak bisa, pokoknya kayak gitulah. Ya Akhirnya Allah. tuh sadarnya tuh pas azan itu. Azan subuh. Tapi maksudnya dia kelihatan gitu kayak di Kelihatan atas jelas kamu. banget. Mukanya mulai kelihatan tuh. Enggak. Rambut doang. Itu rambut semua. Itu benar-benar kayak gitu. Gitu. Dari sejak itu aku tuh nggak mau kalau yang tidur tuh ngadep kaca. Dari sejak itu Iya, tuh. kayak trauma gitu ya kan udah berapa Iya. kali tuh Aku ditampar. sampai yang ngomong, kalau nanti kalau punya kamar aku nggak mau ada lemari yang kacaan katanya. Sampai gitu sampai takut kan. Ya kalau Ya pastilah. iya kalau pagi kacaan mah Parah nggak apa-apa kan. Iya. Ini mah Malam. gitu kan. Terus lampu juga nggak pernah dimatiin aku tuh. Kayak Ya gitu. Allah, ekstrim banget itu. Iya, ya. itu sampai kayak gitu, Ci. Terus kamar yang itu aku masih sering mandi di kamar aku yang itu sih, yang baru itu tuh. Karena kamar dia di dalam. Oh. Jadi aku masih sering mandi di situ kan, tapi nggak tidur nggak di situ. Pas mandi di situ, jadi sikat gigi apa tuh nggak ada tempatnya gitu Iya. ya, taruh di lantai gitu ya. Itu yang tadinya di sini kok tiba-tiba pindah gitu kan. Sikat gigi tuh. Ih, kok pindah sih? Tapi aku mikirnya angin kali ya gitu. Masih yang Walaupun mencoba positive thinking. Iya, angin kali ya, ya udahlah katanya. Kayak gitu. Itu dia mindahin barang juga yang Gi. Iya, Ya maksudnya kayak aneh banget. Beneran Gi. berpindah. Ci. Tapi dirimu nggak lupa kan? enggak, itu beneran berpindah. Maksud aku tuh, Ih serem banget. Ngeri banget. aku sempat ada cerita yang lupa sih Cing. Coba sok apa? Nah, jadi waktu SMP, balik lagi ke SMP Iya, ya. aha. Teman-teman aku tuh main ke rumah aku kan. Nah itu tuh kamar aku tadinya di belakang sebelum yang ini. Iya. Itu juga aku tuh lagi pergi dulu ke warung lah beli mereka makanan itu. Itu ngebuka sendiri Apanya si pintunya? pintu. Jadi pintu kan jegrek gitu Gimana? ya. Susah nggak itu aslinya kalau sama Susah. manusia? Itu susah banget, harus yang
gitu. harus usaha gitu, nggak mungkin berarti Nggak kalau yang cuma dorong, gitu. enggak. Dan itu nggak ada angin menurut aku sih, pintunya juga nggak gampang yang kena angin. Wow. Temen aku tuh 3-an langsung pada di luar kan, aku tuh kaget kan, kok pada di luar sih, kataku tiap apa sih, itu coba pintunya kebuka sendiri, nggak ada apa-apa, kayak gitu. Kayak nenang-nenangin ya iya, kan. iya itu aku sempat ada yang lupa sih ceritanya. Iya ampun astaga, berarti itu mah kayaknya berarti sebenarnya nggak ngaruh, berarti yang kamar kamu yang lama sama kamar kamu yang baru tuh tetap ngalamin hal mistis juga karena ya. si itunya tuh ada di aku. Iya. Si Nah, cewek itu. Oke, ceritain lebih lanjut Ki. Nah, jadi tadi tuh Ki nggak ngaruh gitu ya, maksudnya bangunan kamar kamu yang lama sama bangunan kamar kamu yang baru, kamu tetap diganggu kan sama tetap sosok diganggu. itu. Oke, lanjut Ki. Ganggu. Sebenarnya juga ini sempat ya flashback lagi sih, ada omongan dari adik kelas aku kan waktu SMP juga kan. Itu kayak dia tuh nggak tahu punya indigo atau apa ya. Cuma Sixth emang sense gitu ya. emang orangnya rada menurut aku unik sih. Maksudnya kayak dia tuh nggak pernah bergaul gitulah. Kayak introvert gitu orangnya. Nah, nggak Orang pernah indigo ngomong. rata-rata gitu Gi. Iya, dia nggak pernah ngomong, Pendiam tapi kayak gitu. ngeliatin orang tajam Tajem. banget. Ngeliatin aku tuh sampai tajam banget kan. Teman aku ini ada yang diomongin sama dia kan. Tuh kakak itu hati-hati gitu. Kenapa kata dia tuh ya itu setiap kalau ada pasangan gitu kata dia tuh nggak pernah lama katanya tuh, soalnya ada yang nempel kucing. Baru inget ya itu ya pernah dia ngomong, cuma aku mikirnya enggak lah itu Itu omongan mah, apa sih, dia omong kosong doang lah, iya. dan dia juga orangnya kayak gitu, aku mikirnya gitu kan. Bener-bener nggak percaya lah ya. Udah gitu tuh, dari yang terakhir itu udah tuh aku udah nggak, sebenarnya gimana ya, dia masih sering nampakin, tapi yang ekstrim tuh yang itu sih, Yang nyekek itu kan. itu sampai ekstrim banget menurut aku sih. Tuh kamu ada bekasnya Gi? Apa kayak kerasa Enggak, jadi badan bekasnya, jadi tapi maksudnya lehernya tenggorokannya sakit, nggak enak. sakit gitu Iya, maksudnya. maksudnya di daerah ini tapi nggak ada bekasnya sih, cuma nggak enak aja. Cuman sakit beneran gitu kan. Sakit kayak gitu tuh. Udah dari yang sejak itu tuh nggak ada ini lagi, dia udah nggak terlalu interaksi lah, nggak terlalu interaksi gitu-gitu. Pas aku udah kuliah nih, lagi makan sama adik aku dua di teras kan, kita lagi makan gitu-gitu, tiba-tiba ada suara nangis gitu, cewek. Aku kan yang diam-diam ya, aku ngomong ke adik aku kan, aku masuk dulu ya dia, aku makannya di dalam. Adik aku, kenapa sih? Nggak apa-apa. Kayak gitu tuh, adik aku langsung ngomong, ih kok ada suara Orang nangis. mereka berdua langsung masuk dong. Adik aku tuh dengar juga ternyata. Terus aku ngomong, iya tadi aku juga dengar, cuma aku nggak ngomong, aku langsung masuk ke dalam. Tadinya biar nggak takut, ternyata mereka juga dengar. Ya Allah, Ya Allah. jelas banget Gi. Jelas di rumah juga jelas Ci. Mas Jadi, pas kamu masuk masih kedengeran. iya masih Iya, kayak ya gitu. Allah, ya Allah. Terus juga kayak di jemuran belakang juga itu ada suara ketawa kayak gitu kan, Iya. cewek. Makanya kan langsung kan ini KTP gitu di Kecilin. Iya sih kayak gitu. Jadi tapi dia nggak terlalu yang ke aku sih. Iya. Yang sejak itu tuh udah yang ketawa-ketawa gitu aja. Dari jauh Gangguannya, gitu. iya. Memang kita mikirnya kayaknya mungkin ada yang hamil kali atau ada yang lewat gitu, cuma lewat, udah mikirnya ke situ aja. Udah gitu tuh. Aku tuh pas kuliah itu kan sampai ada gimana ya ngomongnya ya, si teman aku tuh teman kuliah aku punya cowok kan, Iya. dia tuh punya kemampuan juga gitu. Indigo juga. Kayak gitulah, mendalami kayak gitu-gitu. Terus tuh ngomong kan, dia tuh pakai cerbonan gitu sih. Nggak apa-apa. Dia itu dia aja ada ini katanya tuh. Itu tuh demen dia ke Ira aja ngomongnya gitu kan. Demen ke kita lesbi gitu katanya. Maksudnya si sosok Iya, kuntilanak itu. si sosok kuntinya kan, kunti kan cewek ya. Iya, maksudnya. cewek, Iya, berarti kan kalau suka kan ya Demen aku itu suka ya, demennya iya, tuh suka iya, gitu. aku kan mikirnya gitu Ah, kan. lesbi ya gitu. Iya. Karena orang kan aku nggak tahu kesana Nggak sana sana, kan, nggak tahu bener-bener. dunia itu. Masa sih kata dia? Soalnya dia tuh setiap ada yang aku deket gitu, dia nggak suka gitu. Jadi kayak apa sih, kayak posesif gitu si Iu. ini. Iya, si Miss K-nya itu. Si ininya tuh posesif gitu, mau dihilangin nggak kata dia gitu. Kan. Akhirnya nawarin tuh Oh, mau diusir enggak gitu ya. Aku sih mikirnya ya udahlah
nanti aja, nggak terlalu yang malam banget kan. Nah udah gitu tuh aku kan sejak kejadian yang itu tuh tetap tidur sama mama kan. Nah itu tuh kejadian lagi Ci, nampakin lagi tuh si itu. Tapi dia 2 jadinya. Hah? Iya. Aduh, 1 aja. Iya serius. Ini 2 Gi. Padahal aku udah nawarin ke adik aku kan, aku nggak mau tidur deket Kaca itu. kataku tuh. Adik aku nya enggak, aku juga nggak mau. Iya Ada iya. kayak gitu. Iya. Sebagai kakak ngalah. Ngalah kataku Ngalah. ya. Ngalah. Kan orang kalau tidur kan gini terus kan pegel ya. Terus aku ngadep sana. Jadi tuh ada 2 gitu sih. Ih, maksudnya di posisinya gimana itu pas yang 1? Yang itu di depan gitu loh, ini ngeri gitulah pokoknya. Nggak ngerti aku Jadi juga ada- itu kok tiba-tiba berkembang sih. Berkembang biak. Maksudnya Ada 2 dia sih. di kaca itu bukan Bukan misalnya di kacanya. bukan di Apa kacanya. sih? Nyata gitu maksudnya kayak Iya, di- jadi oh. ini kaca nih. Dia tuh di depan sini, depan kaca 2. Ini kasur gitu. Ya maksud aku takutnya tuh kayak ini kaca, nah dia tuh ada refleksi lagi, jadi si Miss K-nya itu barangkali ada 2 di kaca gitu, bukan ya? Itu Berarti kan, kalau itu kan nggak ada ininya nggak sih? nggak ada bayangannya ya? Iya nggak sih? Entahlah, jangan sampai Nggak ngerti ngeliat, juga itu belum kan. pernah. Terus itunya pokoknya lah sering ganggu gitulah. Sering apa sih ganggu, tapi aku udah nggak kesurupan tuh di situ, udah nggak yang pingsan tuh, udah enggak. Cuma ya kayak tiba-tiba hawanya tuh jadi kayak tiba-tiba di apa sih sifat aku gimana gitu tuh langsung. Itu kan ternyata ini kan pernah baca di mana tuh kayak menjelma ke sifat kita kan. Iya, jadi Dia kayak tuh- ngasih pengaruh iya jelek pengaruh gitu, jadi kayak sama buruk. mood, mood, terus karakter kita juga sifat kita jadi Iya, gitu ya. iya. Beda, emang bener sih. Iya Kayak kan? ada cerita di Psikis Lokena itu yang dia disukain jin itu kan, Heeh. dia jadi kayak murung, Tuh, iya iya, nggak mau berinteraksi, Iya, kayak aku juga gitu. gitu. Kamu juga Jadi kayak gitu ya? Itu juga sempet kalau sama cowok juga apa sih gitu nggak. Iya kayak ilfilan gitu Sama cowok tuh nggak mau. nggak Maksudnya mau. kayak apa sih gitu. Oh iya, iya, bener, bener, kayak bener. gitu. Apa ya mau gitu terus. Tapi untungnya sih dia nggak sampai yang ngelukain orang gitu, maksudnya nggak sampai yang Nyelakain gimana gitu ya, enggak, cuma cuman ke akunya aja gitu. tapi kan jadi nggak enak gitu kan, kayak badan terus perasaan juga ya. Terus juga ibadah juga jadi males Ci. Oh gitu. Jadi Wah. karena aku tuh waktu itu gitu tuh tiba-tiba ya itu yang bacaannya ngeblank tuh. Ngeblank. Ih, sama kayak yang juga Iya di Psikis sama. Lokena itu Emang yang kayaknya gitu Heeh, deh yang ciri-ciri jin itu. iya. Iya kayaknya. Kata dia Al-Fatihah aja dia nggak bisa. Nah itu tuh aku tuh bener-bener ngeblank banget sih. Jadi kan Fatihah. Kok ini ngapain lagi nih gitu tuh, jadi kayak kikuk gitu. Iya Allah, astagfirullahaladzim. Merinding. Iya aku sampai yang aduh dulu kayak gitu. Takut. Bawahnya jadi kayak gitu Ci. Iya berarti bener ya. Mm-mm. Iya soalnya kemarin baru banget tuh si Angga cerita tuh Iya. yang video itu. Ya makanya aku kan pas Ya, iya pas kamu komen juga ya Heeh. kan. Tuh emang bawaannya pengaruh kayak jin gitu, bawaannya kayak pengaruh jin. gitu. jadi ini apa sih gampang emosi gitu. Emosi ya, Pokoknya marah-marah gitu. semua hal yang negatif lah. Dia bener-bener bawa negatif. Iya. Inilah hawa negatif gitu ke Heeh. kamunya ya, Heeh. jadinya kebawa ya. Tapi untungnya sih aku ada ya waktu kuliah kan ada temen-temen ya, jadi nggak terlalu yang larut-larut gitu. Iya, sampai- keselimur lah sama Heeh, pergaulan. enggak sampai yang situ. Ya cuma ya kadang ada yang beberapa misalnya lagi ngobrol tiba-tiba kosong gitu tuh, pikiran kosong. Nanti kan kok kosong ini Kok ngelamun? Iya. suka tiba-tiba gitu sih. Oh, serem juga yang Gi. Suka ngeblank gitu. Nah, Ya Allah itu bertahun-tahun kayak gitu iya. tuh. Tapi di sananya dia tuh nggak yang terus-terusan kan, Iya, maksudnya sempet ada itu, hilang. tapi kan, Heeh. Nah, itu tuh pas 2015 apa cuma salah tuh ya. Si teman aku itu kan mau minta dimandiin. Dimandiin. Ke apa sih? Gunung Jati kalau nggak salah. Gunung Jati itu ya. Yang Cirebon. di sumur gitu. Iya, iya. Atas sarannya cowoknya. Temen aku juga kan itu tuh suka, kalau temen aku gitulah suka gangguan gitu. Itu dia tuh ngajak aku kan, yuk aku nggak ada temennya nih kata dia tuh. Duh ngapain sih, nggak percaya yang gitu-gitu, masih yang ngapain gitu kan. Nanti malah sirik enggak gitu kan. Ayo udah temenin aja kata dia tuh. Aku butuh temen aja buat Iya, dimandinya. buat nemenin.
lagi mandiin gitu apa tuh itu juga kan pas nyebrang ya Ci itu tuh Ke jadi mana? dari ini sumur ke berapa gitu ini sumur ke berapa nyebrang kan. Oh, iya Di kan ada 7 hutan sumur tuh. itu tuh. Heeh. Jadi kita jadi dari sumur satu ke sumur lain tuh ada jarak terus harus nyebrang gitu. Nyebrang kan itu tuh maghrib dia mintanya Iya dimandinya maghrib Allah, si temen maghrib aku lagi. ini nih Mm. nyebelin banget kan makanya Iya, maghrib. itu sana nyebrang di sana tuh kan hutan gitu Ci. Aku belum pernah sih jujur ke Gunung Jati. Mungkin nanti Jangan. kita tampilin ininya deh. Maksudnya yang di internet mungkin ada gitu nanti ditampilin deh Iya. biar ada gambaran. Terus kan ada tangga undak-undakan tangga pas menuju ke sumurnya sih nggak ada apa-apa ya nggak ada terus pas udah selesainya pas mau terakhir nih Mm-mm. kan nurunin tangga yang itu kan tadi naikin Iya. si cowoknya temen aku tuh di belakangnya kita kayak nge-backup gitu. Mm-mm. Jagain lah dari belakang. Terus aku juga udah yang kayak kayaknya hawanya nggak enak gitu nggak tahu dari yang si itu atau apa aku Iya, nggak iya, ngerti. iya. Emang dia pas terakhir langsung ngomong itu ya tadi rasa nggak badannya nggak enak kata dia tuh. Iya sih rada nggak enak gitu. Itu ada yang mau nempel kata dia gitu Astagfirullah. tapi dia nggak cerita sih itu bukan Iya, iya. kata dia tuh. Terus mau dia masih nawarin lagi kan mau dibuang enggak kata dia tuh. Akhirnya aku udah yang ya udah deh dibuang aja Iya. kata gitu udah ngeganggu Udah banget mulai kan, Ci. keganggu ya, maksudnya kayak nggak Aku nyaman. tuh berasa kayak aneh gitu jadi kayak orang aneh gitu. Akhirnya kan dia tuh kayak ritual gitulah si cowoknya temen aku ini dibuang tapi dibuangnya tuh sebelnya tuh Ci di pohon yang deket warung deket rumah. Ya Allah, itu mah masih Kenapa nggak dekat-dekat. tanggung-tanggung buang kemana gitu. Iya. Dibuangnya ke situ. Jadi Itu berarti proses buangnya dekat rumah kamu atau masih di Gunung Jati itu? enggak terus setelah itu kan kita malamnya nongkrong Nongkrong. tuh. Nah Oh. dia tuh sambil kayak apa sih kayak merem gitu terus yang nggak ngerti siapa Meditasi mungkin atau iya apa? kayaknya terus dia bilang, udah dibuang nih no kata dia kan, buang kemana kata gitu tuh ya deket itu warung pojok gitu ah situ mah nanggung kata gitu nanti balik lagi enggak kata gitu Iya, iya. enggak nggak bakal orang taruh di pohon nih kata gitu kan Ya Allah. itu Jadi berarti si Miss K itu sekarang Udah diemnya nggak- di pohon itu? iya tapi udah nggak Udah nggak untungnya udah nggak ganggu sih Ci cuma kan takut aja kalau misalnya tiba-tiba ya aku dari sejak itu nggak pernah lewat situ sih Iya, ya, takutnya dia kayak warung itu. Iya kayak, "Hei, Anggi, Iya. ikut Kenal lagi aja. ah." Iya, ikut lagi ah. Nempel, Gitu. nempel. Nempel. Oh. Jadi berarti si kejadian yang kamu alamin itu dari mulai sekolah itu Iya dari sini pelakunya ini sama ya kayaknya si Miss sama. K ini. Cuma ya? aku masih yang tanda tanya banget kok itu waktu itu kan aku lihat ada dua Ada itu dua loh. itu Ya ya. kan? Apa Nah, dia itu. berkembang biak atau berkembang biak sih? Mungkin Tapi itu juga nggak kayak dia bawa temannya juga nih, mau lihat nggak ini induk aku gitu ya. Ini loh gitu dikasih kenal Gi ke kamu Gi. Serem tau. Serem banget sih Gi, sumpah deh aku. Soalnya kalau denger cerita orang yang pernah melihat gitu, itu beda gitu kayak daripada orang yang cuma denger suara atau enggak kayak cuma apa sih diganggu kayak benda-benda pindah-pindah atau apa gitu. Nah, ini Nah kalau kan cerita aku kamu ini kan komplit sih ngeliat. sebenarnya. Cuma aku ya belum lihat mukanya sih. Ya, jangan Iya, lagi, jangan. Baru rambut gitu kan Ih, ruwet ya gitu. Allah. Terus itu kayak ada ininya nggak Gi? Tanda-tanda kayak dia mau hadir tuh kayak kan kalau orang dulu tuh mitosnya kalau Bau. mau ada kuntilanak bau emang bau. Bau kembang gitu sih. Kembang tapi kembangnya nggak yang kembang terus gitu nggak. Jadi kayak kembang terus tiba-tiba bau kayak aneh gitu. Bau itu mengganggu. Ya berarti bener kan ada kayak tandanya dulu gitu kalau itu bau kan. Ada juga kayak suara dulu asup gubrak atau enggak kayak suara anak ayam atau apa itu di kamu bau ya. Bau anak ayam juga pernah. Anak ayam Tuh pernah kan, malam-malam. bener. Kok ada suara anak ayam gitu kan. Jam berapa gitu lupa. Nah itu juga sebelum diusir itu kan aku tuh ini ya pulang kayak rental gitu tugas kuliah kan sendirian gitu jalan kaki mau ke rumah di deket gang yang mau ke rumah itu sebelumnya kan ada sih gelap lah daerah situ gelap ya itu kayak di belakang tuh bau gitu udah mulai bau aku langsung cepet-cepet aja Langsung lari. Pulang dari rental itu kan. ya pulang dari rental itu kan udah tuh aku langsung cepet-cepet jalan kan ya gitu emang sejak diusir itu kan udah nggak ketemu lagi nih sampai sekarang kan sama dia Alhamdulillah jangan sampai Ya, lagi ya. alhamdulillah jangan sampai. Tapi
buka sosmed aku diceritain. Jangan sampai ini lagi reunian. Dia jangan sampai Miss K-nya nonton Sikis Lo Kena. Ntar GR dia ya. Gue gitu kan. Jadi sejak itu udah enggak. Alhamdulillah enggak sampai sekarang. Sampai sekarang enggak sih. Dan mudah-mudahan seterusnya yang karena kan yang kayak gitu tuh emang bikin bad mood, bikin rungsing ya, kalau orang Sunda bilang mah rungsing gitu. Jadi ya itu pendiam, bukan pendiam juga sih, jadi kayak ansos lah. Ansos gitu. Tadinya kan dia orangnya bergaul gitu, nah jadinya bikin kayak males ketemu. Jadi kayak sama teman-teman juga apa sih awalnya jadi malas sama kamu tuh teman-teman tuh, jadi nggak asik sama kamu tuh gitu. Iya gitu ya. Nah, Ninggi, coba kalau misalnya ada sobat psikis yang ngalamin ciri-ciri kayak Anggi gitu ya, menurut pendapat Anggi, kayak Anggi kan kamu kan berapa kali tuh sempat ditawarin mau dibuang nggak, dibuang nggak, tapi kan kamu kayak masih nggak ganggu banget gitu. Nah itu coba ada tips nggak buat sobat psikis yang mungkin saat ini nih kayak lagi ngalamin gue banget nih sholat tiba-tiba lupa gitu, terus kayak bad mood, malas bergaul, antisosial juga. Coba ada tips nggak gitu buat sobat psikis? Kalau kata aku sih kalau udah ngalamin hal-hal kayak gitu ya mending ke ustadz deh daripada gitu ke ya? Dukun yang tadi yang habis itu kan. Jadi kayak lebih terarah ke agama kan. Iya benar-benar. Kalau lebih syar'i gitu ya. Di ruqyah syar'i gitu ya. Ruqyah gitu, jangan mantep. yang lain-lain lah menurut aku mantep. sih. Jadi kan biar hilang total kan. Iya benar. Nah gitu sobat psikis, dan juga jangan kayak malu untuk cerita sama orang atau ragu untuk mengungkapkan kayak kita ngerasain apa gitu ya Gi, karena khawatirnya kalau ditahan sendiri tuh bisa ngerusak kita sendiri nggak sih Gi? Iya takutnya kan sampai ke bunuh diri. Iya bunuh diri juga bisa kan. Jadi mungkin si sosok setannya itu nggak langsung dengan tangannya membunuh kita, tapi kayak si efek jeleknya itu bikin kayak kita murung, putus asa, gampang nyerah gitu kali ya. Apa ya? Auranya apa ya? Iya auranya jadi kayak aura kita. Bener. Kayak gitu. Sampai Anggi kan pernah juga tuh yang disilet-silet gitu nggak sadar kan, tuh bahaya juga Anggi. Di telapak. Itu kan bahaya Anggi. Itu mungkin yang Anggi alami kayak cuman sayatan-sayatan kecil. Gimana kalau lebih parah dari itu gitu kan. Makanya sobat psikis yang memang mengalami ciri-ciri gangguan jin seperti yang mungkin Anggi alami atau yang Nara Misteri lainnya di sobat psikis di Sikis Lo Kena pernah ceritain kalian juga alamin, itu mendingan langsung cerita ke orang tua atau ke suami atau ke yang lebih paham lah gitu, dan pengobatannya secara agama yang syariah gitu ya. Oke. Berarti sekian aja nih Gi ceritanya nih. Iya, sekian itu aja. Katanya nih Anggi ceritanya banyak sobat psikis. Nanti kita undang dia lagi dengan cerita yang berbeda. Tapi jangan bosen Anggi kesini. Kan enggak Enggak lah. Sobat psikis pokoknya kita nanti akan undang Anggi lagi kesini. Oke Anggi, makasih banyak udah dateng. Ceritanya beneran epic, seru banget dan serem banget. Dan alhamdulillah kita doain juga Anggi mudah-mudahan kedepannya nggak ada gangguan-gangguan lagi Anggi. Terus sehat-sehat semuanya sekeluarga. Wajib mampir kesini lagi. Ya oke, kita langsung tutup aja ya Anggi. Baiklah sobat psikis, tadi itu kisah dari Nara Misteri kita yaitu Anggi. Ceritanya menurutku serem banget dan juga bisa diambil pelajarannya bahwa kalau kita sudah mengalami atau merasakan yang tidak beres dengan diri kita, itu tuh kita langsung bertindak dengan mungkin bisa sharing dengan yang lebih paham gitu ya Gi ya. Oke, sobat psikis, untuk cerita kali ini kita mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus juga silakan diambil hikmah baiknya, yang buruknya dibuang aja ya Gi. Kita ketemu lagi di segmen Nara Misteri selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu pantengin Sikis Lo Kena dengan cara tekan tombol lonceng notifikasi supaya sobat psikis nggak ketinggalan update dari Sikis Lo Kena. Oke sobat psikis semua, terima kasih udah nonton sampai habis. Siap-siap Sikis Lo Kena. Bye bye.